Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sahabatku di Indonesia dan di luar Indonesia yang saya hormati. Aritmia. Aritmia adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung oleh karena ada gangguan listrik jantung. Mari deteksi diri Anda supaya Anda tahu situasi Anda. Adakah aritmia? Apakah saya mengalami aritmia? Pastikan nanti Anda aman ya dengan cara saya. Sekarang akan saya ajarkan sahabatku bagaimana kita mendeteksi diri kita, mengecek diri kita, detak jantung kita, apakah ada aritmia? Caranya sebagai berikut. Anda bisa cek detak jantung Anda di dua tempat. Yang pertama, yang umum dilakukan adalah di nadi radialis atau arteri radialis, ya, yang sejajar, ya, sejajar dengan jempol, ya, tap di sini dia. Ya. Raba dengan 2 jari atau 3 jari. Anda rasakan, Anda tekan. Nah, setelah ketemu, Anda rasakan detak jantungnya atau denyut nadinya. Anda rasakan. Setelah ketemu, Anda rasakan denyut nadinya. Cukup kuat apa lemah? Ya, kalau cukup kuat, bagus. Kemudian Anda hitung. Menggunakan stopwatch, menggunakan jam, silakan. Per menit berapa? Nah, sudah saya sampaikan tadi. Bila di atas 100 atau di bawah 60 kali per menit, itu tidak normal. Atau tidak teratur. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang berhenti sejenak. Itu juga tidak normal. Itulah disebut dengan aritmia. Ya, paham? Yang kedua, Anda bisa cek di arteri karotis yang ada di leher Anda. Bisa di sebelah kanan, Anda raba dengan tangan kiri Anda. Ya, dengan 2 jari bisa. Ya, atau 3 jari bisa. Atau di sebelah kiri Anda dengan tangan kanan Anda. Ya, antara trakea dengan otot yang besar di sini, itu ada pembuluh darah arteri karotis yang sangat besar. Tekan. Terasa sekali. Tup, tup, tup. Ya, tekan dia. Sehingga terasa detaknya jelas sekali. Besar. Sehingga ini paling gampang untuk mengetahui detak jantung seseorang walaupun dalam keadaan detak jantungnya lemah. Nah, Anda hitung. Sama seperti tadi. Di arteri radialis. Sama. Per menitnya berapa? Teratur apa tidak? Yang pada arteri karotis selalu detak jantungnya terasa keras. Sehingga Anda gampang untuk menghitungnya. Ya. Ini 2 tempat. Anda cek detak jantung dalam 1 menit. Ya. Termasuk yang mana Anda? Ya, mudah-mudahan semuanya normal. 60 sampai 100 kali per menit dalam keadaan santai, rileks, dan istirahat. Misalnya baru bangun pagi, Anda cek aja yang paling rileks. Nah, itu dengan cara gampang, manual tanpa alat, semua orang bisa lakukan. Yang kedua, bisa menggunakan alat. Ini namanya pulse oximetry. Jadi alat ini, alatnya kecil, ya, memang ada yang besar, di rumah sakit itu alatnya besar-besar, ya, di monitor. Jadi alat ini untuk mengetahui oksigen peri-perinya cukup apa enggak, atau fungsi paru-parunya bagus apa enggak. Nah, tentu kalau dengan alat ini namanya pulse oximetry. Pulse untuk mengetahui puls nadi, oximetry itu kadar oksigen di dalam tubuh kita di bagian perifер. Ya, kemudian dicek di tangan. Ya, dicek di tangan seperti ini. Kalau dengan alat ini, oksigen tubuh yang ada di perifер normalnya dari 96 ke atas, ya, sampai 100%. 96% sampai 100%. Itu normal, ya. Kalau di bawah 95 itu biasanya pasien merasakan sesak karena kadar oksigen di perifер itu kurang. Ya, berarti fungsi paru-paru juga kurang bagus atau fungsi jantung yang kurang bagus. Nah, di saya 65 ya kali per menit. Saturasi oksigen saya 98%. Itu normal, sahabatku. Tentu di sini bila detak jantungnya teratur, itu nadinya akan berkisar antara itu aja.
Misalnya 65, kemudian turun 64, 63, naik kembali lagi 64, 65, 66. Kita evaluasi dalam 1 menit atau lebih, segitu-segitu aja dia. Namun dengan alat ini, bila nadinya tidak teratur, akan ketahuan di sini. Dalam 1 menit atau lebih, misalnya kita pantau, bisa 100 lebih, 120 kali per menit, kemudian turun lagi 90, 80, 70, terus turun 60, 50, bahkan 40. Itu yang ekstrim ya, bisa seperti itu dalam hitungan menit. Itu artinya nadinya tidak teratur. Ya, kalau kita raba tadi sudah saya sampaikan, memang terasa sekali, ada yang kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang berhenti sejenak. Itu tidak teratur. Kalau dengan alat ini akan kelihatan nadinya tidak stabil. Ya, itu caranya mendeteksi apakah Anda ada aritmia atau tidak. Dengan manual dan dengan menggunakan pulse oximetry. Ya, nggak perlu beli alat inilah ya, hanya untuk itu gampang kan. Kalau masalah saturasi oksigen, kalau Anda sudah sehat seperti ini, pasti bagus. Kalau Anda sesak, ya mungkin di bawah 95%. Ya, oksimetrinya. Ya. Bila Anda mengalami aritmia, apakah nadinya lebih cepat di atas 100, atau di bawah 60 kali per menit, atau tidak teratur, tapi tidak ada keluhan, saya berikan tip kepada Anda. Anda jangan panik, Anda jangan takut, santai aja. Yang pertama Anda lakukan adalah Anda harus rileks dan tenang. Ya, pikiran Anda tenangkan. Jangan takut, satu. Yang kedua, Anda cukup beristirahat. Ya, mungkin tidur lebih cepat, lebih awal, sehingga Anda cukup tidur, cukup beristirahat. Itu yang kedua. Yang ketiga, minimalkan stres Anda bila Anda ada stres. Tenangkan diri Anda. Tadi hilangkan rasa takut, sekarang tenangkan diri Anda. Ya, minimalkan stres. Karena stres juga pemicunya bisa aritmia. Nah, kemudian hilangkan faktor-faktor pencetus. Bila Anda suka minum alkohol, hentikan. Bila Anda ada minum-minum obat-obat flu, obat batuk, coba hentikan dulu. Ya. Bila Anda pemakaian narkoba, ya tentu, kalau Anda ingin sembuh, ya hentikan narkobanya. Dan lakukan olahraga secara teratur. Dalam keadaan Anda bugar. Olahraganya yang ringan, ya di halaman rumah aja, ya lari-lari kecil, ya jalan santai, tapi rutin setiap hari. 20-30 menit cukup. Anda evaluasi 1 bulan. Saya yakin Anda bisa pulih kembali, detak jantung Anda normal. Kemungkinan besar Anda bisa normal kembali. Ya, yang tanpa gejala. Kemudian jangan melakukan olahraga yang berat dulu. Ini seperti Anda sudah berumur 40-50 tahun, apalagi di atas 50 tahun. Jangan main bulu tangkis dulu, ya olahraga yang kompetitif, yang berat-berat jangan. Ya olahraga ringan aja, ingat itu. Anda pastikan dulu sampai dalam keadaan aman. Nah yang kedua, tentu yang ada gejala. Anda merasa berdebar-debar yang sangat mengganggu, napasnya berat, Anda keringat dingin, dan ada sesak, ada nyeri dada, apalagi Anda pernah pingsan dalam suatu aktivitas. Dan Anda dapatkan seperti itu sesuai dengan apa yang Anda lakukan pemeriksaan untuk diri Anda, segera Anda periksakan diri Anda, konsultasi ke dokter jantung. Sampai Anda kembali sehat, detak jantung Anda normal kembali, sehingga aman beraktivitas. Jadi demikian sahabatku, tentang aritmia, Anda bisa mengetahuinya dengan praktis, ya, dan gampang. Ya, segera periksa diri Anda secara mandiri. Bila ada masalah, Anda ikuti petunjuk-petunjuk saya tadi. Tapi ingat, jangan takut. Anda harus tenang. Itu merupakan poin Anda untuk bisa sembuh lebih baik. Oke? Saya akhiri. Salam Bhinneka Tunggal Ika.